Dalam kerangka metafisika Jawa, perjuangan ini perlu diseimbangkan kembali. Semangat harmoni menyedap batin yang dibawa lewat dialog dan simbol spiritual. Internasional dimanapun Anda berada, jika kalian menemukan video ini, mohon disimak sampai selesai. Beberapa hal yang memicu demonstrasi besar-besaran. Gelombang protes di seluruh Indonesia dipicu oleh adanya pengumuman mengenai tunjangan perumahan senilai 50 juta per bulan bagi anggota DPR. Nilai 10 dari upah minimum Jakarta memicu kemarahan publik. Ketegangan meningkat ketika video seorang driver ojek online bernama Afan Kurniawan tertabrak dan terlindas oleh kendaraan Brimob saat demonstrasi di depan gedung DPR. Insiden ini menjadi simbol tragedi akibat tekanan aparat yang menyut solidaritas massa. Penyebaran demonstrasi dimulai tanggal 25 Agustus 2025 di Jakarta. Diikuti oleh pelajar, mahasiswa, pengemudi ojek online hingga pekerja dengan tuntutan membatalkan tunjangan besar, pembubaran DPR, dan reformasi sistem. Akhirnya kerusuhan meluas ke daerah-daerah lain seperti Bandung, Surabaya, Semarang, Makassar, Yogyakarta, Medan, dan Solo, berujung pada pembakaran gedung DPRD, kantor publik serta fasilitas infrastruktur, dan juga keamanan dan kenyamanan kita. Adapun tindakan aparat dan dampaknya, aparat ini menggunakan gas air mata, water cannon, bahkan kendaraan taktis, menyebabkan kematian dan kerusakan yang cukup signifikan sampai video ini ditayangkan. Terutama pemerintah melaporkan ratusan hingga hampir 1.000 orang ditangkap, sekitar 950 di Jakarta. Bapak Presiden juga telah meminta maaf, memerintahkan investigasi hingga membatalkan perjalanan ke China demi menangani krisis domestik. Jika dilihat dari analisa psikologis, sebenarnya apa yang terjadi karena frustasi rakyat akan perihal ekonomi dan kekhawatiran yang kelompok atau kolektif, ketimpangan pendapatan antara rakyat dan legislatif, ditambahkan tekanan ekonomi akibat kenaikan pajak, pemutusan hubungan kerja massal, dan kenaikan biaya hidup. Ini semua akumulasi ketidakadilan yang memuncak dalam bentuk kemarahan publik. Kemudian kematian dari seorang driver ojek ini menjadi pemicu kemarahan, menyulut empati mendalam dan solidaritas dari kalangan rakyat, terutama pengemudi ojek online dan keluarga pekerja keras, mendorong untuk pergerakan massa sampai saat ini. Dan adapun pergerakan ini menyulut anarki, kerusuhan, dan pembakaran di sekitar jalanan merupakan manifestasi kolektif di mana identitas bersama, kemarahan, dan ini mendorong tindakan untuk merusak, semakin memicu ketegangan serta histeria kelompok. Dilihat dari perspektif etika politik dan moral kepemimpinan,
Anggota legislatif dianggap menunjukkan sikap yang tidak empati. Contohnya lewat video joget DPR. Tentu Anda sudah tahu saat tengah membahas RUU, mencerminkan sikap tidak peka bagi rakyat yang saat ini sedang mengalami kesulitan. Tanggung jawab negara dan reaksi aparat. Memang aparat memiliki kewajiban melindungi publik, bukan menindas. Kematian Afan Kurniawan menunjukkan kegagalan etis dalam melindungi warga. Penekanan pada pendekatan represif hanya memperlebar jarak kepercayaan masyarakat terhadap negara, dalam hal ini pemerintah. Penangkapan massal tanpa mendalam berpotensi menyalahi prinsip keadilan, bersinggungan dengan hak asasi manusia. Pemerintah harus dan sebaiknya mengedepankan transparansi dan rekonsiliasi daripada merepresi aja. Jadi harus lebih transparan. Dilihat dari nilai harmoni dan keseimbangan alam. Dalam kultur Jawa ada kata dinamakan rukun, dan keseimbangan antara rakyat dan penguasa adalah penting. Ini dalam konsep metafisika Jawa. Ketika ketidakseimbangan mencolok dengan rakyat yang menderita sementara elit hidupnya mewah-mewah, terjadi ketidakselarasan spiritual. Dilihat dari konsep alam geni dan alam batas atau alam batas. Jadi kemarahan massa layaknya api yang membara, yang melampaui batas yang tidak dapat dikendalikan. Kerusuhan dan kekerasan mencerminkan alam geni yang tak terbendung, membutuhkan tata pengaturan untuk meredam tanpa memadamkan kewajaran, seperti yang dilakukan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-10 di Yogyakarta, bertemu massa di depan Mapolda, membuka jalan dialog damai, menyatukan simbol spiritual Jawa sebenarnya untuk menenangkan situasi. Ini mencerminkan filosofi kepemimpinan yang menekankan keseimbangan spiritual dan sosial. Jadi menyatukan alam geni dan alam wates. Pemerintah dan DPR harus membuka jalur komunikasi formal, terutama kepada mahasiswa, buruh, pengemudi ojol, dan elemen sipil, serta lainnya. Ini sebuah konsep yang sebaiknya dilakukan, yaitu undang tokoh agama, budayawan, dan akademisi sebagai mediator agar aspirasi tersalurkan secara damai. Demonstrasi adalah hak konstitusional. Aparat wajib menjaga keamanan tanpa menimbulkan korban. Pemicu tragedi seperti Afan harus menjadi kajian serius untuk memperbaiki prosedur kewenangan aparat. Kerusuhan dan aksi perusakan bukan solusi. Massa harus diingatkan bahwa kekerasan hanya akan merugikan bersama, terutama jika ada penyusup-penyusup masuk yang hanya mengambil keuntungan dari kerusuhan ini. Tokoh agama dan pemimpin masyarakat bisa turun tangan untuk menenangkan emosi publik secara spiritual. Sebaiknya juga koreksi kebijakan seperti tunjangan besar bagi elit dan pemangkasan anggaran pendidikan, memajukan pemerintah yang adil dan transparan sebagai respon terhadap kemarahan publik. Pemerintah kemungkinan besar akan membentuk tim investigasi independen untuk tragedi Afan dan tindakan aparat yang mungkin di luar batas. DPR berpotensi untuk membatalkan atau merevisi tunjangan perumahan besar. Beberapa anggota mulai menunjukkan kesadaran bahwa aspirasi publik tak boleh diabaikan begitu saja. Tuntutan publik untuk reformasi Polri termasuk pertanggungjawaban 7 anggota terlibat insiden akan dijalankan segera. Pemerintah perlu memperkuat langkah-langkah transparansi
anggaran, dialog sosial, serta perbaikan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan untuk meredam ketidakpuasan sampai detik ini. Tokoh-tokoh yang saya sebutkan seperti Sultan Hamengkubuwono ke-10 memang difokuskan untuk menanamkan kembali nilai harmoni budaya dan juga etika berpolitik, dan juga menyejukkan situasi yang memanas ini. Kesimpulan dari semua ini, gelombang demonstrasi Agustus 2025 merupakan refleksi nyata ketegangan antara rakyat dan elit politik, didorong oleh ketidakadilan ekonomi, simbol kegagalan lembaga, serta tragedi yang membangkitkan solidaritas emosional. Dari perspektif psikologis, fenomena ini banyak disebabkan frustasi struktur yang terakumulasi menjadi ledakan massa. Etika politik dan moral penguasa diuji, ditambah dengan urgensi restorasi kepercayaan melalui reformasi dan dialog. Ini menurut saya, entah Anda setuju atau tidak, dalam kerangka metafisika Jawa, perjuangan ini perlu diseimbangkan kembali. Semangat harmoni menyedap batin yang dibawa lewat dialog dan simbol spiritual. Himbauan untuk masyarakat untuk anti anarki perlu ditekankan. Demonstrasi harus tetap damai, aspirasi tetap disampaikan dengan hormat, dan perubahan harus diraih melalui proses yang wajar dan adil. Pemerintah ke depan diharapkan menangani dengan investigasi sungguh-sungguh, koreksi kebijakan yang timpang, perbaikan sistem keamanan, dan upaya konkret menjembatani kerapuhan kepercayaan melalui transparansi, dialog, dan keadilan sosial sesuai dengan sila kelima. Apabila Anda ingin situasi menjadi damai, maka lakukan ini yang terbaik. Diperlukan juga peran serta Anda dan etika Anda dalam berpolitik. Keyakinan tanpa diuji, maka Anda tidak akan tahu keyakinan yang Anda miliki. Salam irasional.